8 alasan mengapa orang pendiam sukses. Orang sukses sering dianggap banyak bicara dan ramah, tapi bagaimana dengan tipe pendiam? Apakah mereka memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil? Jawabannya iya, mereka yang lebih pendiam akan melakukannya dengan baik, jika tidak lebih baik. Orang yang pendiam sering dipandang rendah, mereka mungkin dianggap tidak aman atau kurang percaya diri. Namun, mereka memiliki kelebihan sendiri yang dapat mereka gunakan untuk meraih kesuksesan. Mari kita cari tahu apa itu. Pertama, mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jadi mereka belajar banyak. Orang pendiam tidak mengisi setiap percakapan dengan pikiran dan pendapat mereka, dan mereka tentu saja tidak merasa perlu untuk berpura-pura tahu segalanya. Sebaliknya, mereka lebih cenderung menerima apa yang orang lain katakan. Mereka akan menggunakan informasi ini nanti untuk membentuk opini mereka. Ketika mereka berbicara, mereka biasanya mengatakan sesuatu yang menarik atau berguna karena mereka tidak ingin membuang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak terlalu membutuhkan perhatian. Dengan cara ini, orang yang tenang belajar lebih banyak dari setiap interaksi, yang dapat membantu mereka menjadi lebih sukses dalam hidup. Kedua, mereka bisa mendapatkan kepercayaan dengan mudah. Orang yang pendiam memiliki keuntungan dalam mendapatkan kepercayaan karena mereka tidak bereaksi berlebihan terhadap sesuatu atau menyembunyikan emosi mereka. Karena itu, orang yang jarang berbicara dianggap paling jujur dan tulus. Mereka tidak tampak memaksa atau agresif seperti beberapa orang lain yang selalu berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan karena orang yang tenang tidak merasakan tekanan untuk mengisi setiap lubang dalam percakapan dengan kata-kata, mereka membuat lebih sedikit kesalahan selama presentasi atau rapat. Selain itu, mereka dapat dipercaya dengan informasi sensitif, menjadikannya aset berharga di tempat kerja, bisnis, atau situasi sosial di mana tujuannya adalah untuk membangun hubungan daripada berhasil dengan cara apapun. Ketiga, mereka benar-benar memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Orang yang pendiam tidak mudah menjadi mangsa tekanan teman sebaya atau pemikiran kelompok. Mereka cenderung meluangkan waktu untuk menganalisis situasi, menimbang pro dan kontra dari pilihan mereka sebelum membuat keputusan. Ini memberi mereka keuntungan atas mereka yang melompat ke dalam sesuatu tanpa sepenuhnya memahami situasi atau implikasinya. Berkat ini, orang yang tenang lebih memahami apa yang terjadi dan dapat mengantisipasi masalah sebelum muncul. Ini membantu mereka bertindak cepat dan menghindari kepanikan yang tidak perlu yang dirasakan orang lain ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Mereka juga lebih sabar, yang membantu mereka menghindari keputusan terburu-buru atau risiko yang tidak perlu. Keempat, mereka adalah perencana hebat. Orang yang pendiam seringkali berhasil karena mereka memiliki keterampilan perencanaan yang sangat baik. Mereka tahu bagaimana memetakan tujuan mereka dan mencapainya secara efektif. Mereka berpikir tentang apa dan bagaimana melakukan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai rencana, sehingga ada sedikit ruang untuk keraguan atau kesalahan. Mereka juga cenderung lebih berorientasi pada detail dan analitis, yang membantu mereka menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah. Kelima, mereka memiliki lebih sedikit gangguan. Orang yang tenang cenderung lebih selektif tentang apa yang mereka fokuskan. Artinya, mereka tidak terganggu oleh orang lain atau hal-hal di sekitar mereka. Mereka dapat fokus dengan sengaja pada suatu tugas, dan menyelesaikannya lebih cepat daripada mereka yang terlalu banyak bicara atau mudah terganggu oleh lingkungan mereka. Selain itu, orang yang tenang juga memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama tanpa merasa bosan atau kehilangan minat terhadap apa yang mereka lakukan. Keenam, mereka lebih kreatif secara alami. Orang yang pendiam mungkin tidak memiliki keterampilan verbal yang sama dengan beberapa rekan mereka yang lebih keras, tetapi mereka sering memiliki banyak ide. Bahkan, mereka secara alami lebih kreatif dan inovatif. Mereka lebih cenderung menghabiskan waktu sendirian untuk berpikir dan merenungkan pikiran mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk membiarkan ide-ide mereka berkembang tanpa gangguan. Karena orang pendiam menggunakan imajinasi mereka secara berbeda, mereka dapat menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu atau meningkatkan yang sudah ada.
Ketujuh, mereka lebih cenderung mandiri. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang membutuhkan kepastian dan bimbingan terus-menerus. Mereka bergantung pada orang lain untuk segala hal mulai dari saran perubahan karir hingga saran mode. Orang pendiam tidak seperti itu. Mereka tidak membutuhkan masukan atau bantuan terus-menerus dari orang lain, mereka dapat membuat keputusan sendiri. Hal ini membuat mereka lebih mandiri dan mandiri, dua kualitas yang penting untuk sukses dalam banyak kasus. Kedelapan, mereka membiarkan tindakan mereka berbicara sendiri. Orang yang pendiam seringkali dianggap lebih jujur daripada orang yang berisik yang terlalu ambisius dan bahkan egois. Hal itu, karena orang pendiam lebih fokus pada tujuan dan aspirasi mereka sendiri daripada memastikan semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak perlu membual tentang pencapaian mereka atau memamerkan betapa hebatnya mereka ingin membiarkan tindakan mereka berbicara sendiri. Seperti yang Anda ketahui, Anda tidak perlu bersuara keras atau ramah untuk menjadi sukses. Orang yang pendiam memiliki pendekatan berbeda yang memungkinkan mereka berhasil dengan cara yang berbeda. Faktanya, beberapa orang paling kuat dalam sejarah telah menjadi pendiam dan pendiam. Dengan mengingat hal itu, kami harap Anda mempelajari sesuatu yang baru hari ini, dan terinspirasi untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan Anda. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share dan subscribe channel kita. Kami Amazing Motivation Daily Channel, dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.